Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lazerli Pratama, NPM C1C0 18140. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi akuntansi tentang non-current liabilities. Nah, jadi liabilitas jangka panjang kesepakatannya tidak disebut liabilitas tidak lancar. Nah, jadi kita menyebutnya sebagai liabilitas jangka panjang. Nah, liabilitas jangka panjang adalah kewajiban perusahaan saat ini yang berasal dari transaksi masa lalu yang diselesaikan pada masa yang akan datang dalam waktu yang lebih dari 1 tahun atau lebih dari 1 siklus operasi normal perusahaan. Kemudian yang menjadi patokan mana yang lebih panjang antara 1 tahun kalender atau 1 siklus operasi normal perusahaan. Nah, itu yang menjadi patokan untuk periodenya. Jadi asal dia lebih dari 1 tahun atau lebih dari 1 siklus operasi normal perusahaan, maka dia dikategorikan sebagai liabilitas jangka panjang. Nah, jadi yang termasuk ke dalam liabilitas jangka panjang ini ada 5, dimana yang pertama yaitu hutang obligasi. Terus yang kedua yaitu long term notes payable. Kemudian yang ketiga yaitu hutang hipotek. Kemudian yang keempat, kewajiban terkait dengan dana pensiun. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu lease liabilities. Materi selanjutnya yaitu tentang issuing bonds. Nah, jadi kemudian dalam penerbitan obligasi ada istilahnya dokumen atau bond contract. Nah, jadi itu sering juga disebut bond indenture. Kemudian dalam sertifikat atau kontrak obligasi itu nanti akan merepresentasikan adanya janji. Nah, maka sering juga disebut obligasi ini sebagai bentuk dari notes payable. Nah, jadi orang sering juga menyebut obligasi itu notes payable jangka panjang. Kenapa? Nah, karena dia ada janji dalam bentuk untuk melunasi yang akan dilunasi atau yang akan dibayarkan. Itu ada 2. Nah, yang pertama yaitu sejumlah uang pada tanggal jatuh tempo. Nah, jadi sejumlah uang pada tanggal jatuh tempo ini adalah sebesar nilai nominalnya. Nah, nilai nominal itu adalah nilai yang tercantum dalam sertifikat obligasi atau dalam kontrak obligasi. Nah, jadi kita akan melunasi pada saat tanggal jatuh temponya nanti itu sebesar nilai nominalnya. Nah, kemudian di samping itu kita juga akan membayar secara periodik sejumlah uang yang kita sebut dengan bunga. Nah, jadi kita akan membayar sejumlah uang secara periodik, itu namanya adalah pembayaran bunga. Nah, pembayaran bunga nanti dihitung dengan mengalihkan tingkat bunga yang tertera dalam sertifikat obligasi itu. Kemudian dikalikan dengan nilai nominal, kemudian
dikalikan dengan namanya adalah number of variants. Nah, jadi obligasi itu berupa janji-janji. Jadi obligasi itu berupa janji yang dibuat oleh penerbitnya untuk membayar sejumlah uang yang meliputi adalah pembayaran sejumlah uang pada saat tanggal jatuh tempo sebesar nilai nominalnya. Kemudian yang kedua adalah pembayaran bunga secara periodik. Nah, kemudian di dalam sertifikat obligasi juga tertera selain face value atau nilai nominal, juga akan ada tertera di situ tingkat kontraktual interest rate. Nah, kemudian pembayaran bunga lazimnya itu ada yang semi annually atau per semester, tapi ada juga yang annually yaitu per tahun, dan bisa juga ada yang quarterly artinya per kuartal, atau ada yang monthly atau bulanan. Nah, kemudian penerbitan obligasi ini berguna itu ketika perusahaan membutuhkan jumlah atau sejumlah dana dalam jumlah yang besar. Nah, maka bisa perusahaan memilih untuk mendanai perusahaan yang dalam jumlah besar ini. Alternatifnya salah satunya adalah dengan menerbitkan obligasi. Materi selanjutnya yaitu keunggulan kalau pendanaan itu menggunakan obligasi dibandingkan pendanaan kalau menerbitkan saham. Nah, jadi apa yang menjadi keunggulan kalau pendanaan itu menggunakan obligasi dibandingkan pendanaan kalau menerbitkan saham? Nah, jadi ada 3 keunggulan atau 3 manfaat kalau kita mendanai dengan menggunakan obligasi dibanding kalau kita menerbitkan saham biasa. Nah, jadi yang pertama, obligasi itu bentuk dari interest bearing notes payable yang jangka panjang. Yang kedua, untuk memperoleh sejumlah dana dalam jumlah yang besar sebagai bentuk dari pendanaan. Nah, jadi ada 3 keunggulan dibandingkan kalau kita mendanai dengan menerbitkan saham biasa. Jadi keunggulannya yang pertama yaitu tidak adanya kontrol atau hak pengendalian yang diperoleh oleh pemegang obligasi. Nah, hal ini berbeda kalau kita menerbitkan saham biasa. Kemudian keunggulan yang kedua yaitu adanya penghematan pajak. Nah, mengapa? Karena dengan menerbitkan obligasi maka punya kewajiban. Nah, perusahaan yang menerbitkan obligasi itu punya kewajiban membayar bunga secara periodik. Nah, sehingga maka dia akan mengakui adanya beban bunga. Nah, jadi beban bunga ini akan menjadi pengurang dari pendapatan atau pengurang dari penghasilan kena pajak. Sehingga ketika perusahaan mendanai dengan menggunakan obligasi, maka laba kena pajaknya akan lebih rendah dibandingkan kalau perusahaan tidak menggunakan obligasi. Nah, kenapa laba kena pajaknya bisa rendah? Itu karena ada pengurang yaitu beban bunga. Kemudian keunggulan yang terakhir, yang ketiga, yaitu earning per share-nya menjadi
lebih tinggi dibandingkan kalau kita mendanai dengan menerbitkan saham. Nah, kenapa? Jadi earning per share-nya itu lebih tinggi. Nah, itu karena kalau kita menerbitkan saham baru, itu otomatis jumlah saham beredar menjadi lebih banyak, lebih meningkat. Kalau mau menghitung earning per share, maka pembaginya itu adalah jumlah rata-rata saham biasa beredar. Nah, jadi kalau rata-rata saham biasa beredarnya meningkat karena kita menerbitkan saham baru, maka pembaginya bertambah besar, sehingga pendanaan menggunakan saham pasti akan menghasilkan earning per share-nya yang lebih rendah. Nah, jadi kalau kita mendanai dengan menggunakan obligasi, tidak ada penambahan jumlah saham beredar, sehingga pembaginya menjadi lebih kecil dibandingkan kalau kita menggunakan pendanaan dengan menerbitkan saham. Nah, akhirnya menghasilkan earning per share yang lebih tinggi kalau kita menggunakan obligasi. Nah, baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kepada teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai dengan selesai, saya ucapkan terima kasih banyak. Nah, terus kepada teman-teman yang sudah menonton tadi, mohon untuk dukungannya untuk like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk di-share kepada teman-temannya atau dibagikan kepada teman-temannya. Baik, saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.